Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah hukum dalam ilmu fikih. Ini yang kita bicarakan. Karena kita sering mendengar komentar dari pihak-pihak yang belum kenal Islam dan bahkan tidak suka Islam. Mereka menganggap Islam itu berat, ribet, banyak kewajiban dan larangan, sehingga merupakan ajaran yang memberatkan. Nah, orang yang demikian ini karena belum mengenal Islam. Nah, hal ini baik diketahui oleh kalangan para remaja, para muslimun awam, para mu'alaf. Sekarang kan banyak mu'alaf mencari, ingin kenal, tahu ajaran Islam yang lebih detail. Maka kali ini kita pelajari, kita pahami istilah hukum dalam ilmu fikih. Fikih itu artinya faham. Jadi ilmu untuk memahami ajaran Islam, apa yang wajib, apa yang larangan, apa anjuran. Nah, itu ada di dalam ilmu fikih. Dulu ketika masih di Madrasah Ibtidaiyah, istilah hukum ini diperkenalkan. Jadi mula-mula yang mudah saja dulu. Ada istilah hukum lima istilah hukum yang baik kita kenal, kita ketahui artinya, maksudnya. 1. Wajib. 2. Haram. 3. Sunat. 4. Makruh. 5. Mubah. Nah, ini yang terkenal dulu ya, supaya Anda sulit. Memang saya lebih memperhatikan kalangan remaja, mu'alaf, para muslimun awam. Jadi tidak berat-berat. Adapun kalau ingin detail debat masalah yang besar, nah itu lihat saja di debat-debat antar agama itu mendalami seluruh isi kitab-kitab suci dan sejarahnya. Wajib itu artinya masalah yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Tidak melaksanakan diancam dosa, siksa. Wajib itu ya. Kebalikannya itu tadi hukum wajib. Kebalikannya hukum haram, yaitu masalah yang dilarang untuk dikerjakan atau dilakukan. Barang siapa melakukan diancam siksa. Tapi kalau sengaja niat meninggalkan itu dapat pahala. Kebalikannya dengan wajib. Jadi wajib kebalikannya haram. Terus ada lagi istilah sunnah atau sunat. Ini berbeda dengan sunat khitan ya, istilah ini. Ini istilah hukum. Jadi
Hukumnya apa? Sunnah atau sunnah. Itu artinya sebagai anjuran untuk dilakukan. Jadi kalau melakukan dapat pahala, tapi kalau tidak melakukan ya tidak berdosa. Jadi semacam anjuran itu, perintah tapi tidak ada ancaman hukuman. Kalau mau baik dapat pahala, tidak mau ya tidak apa-apa, ya tidak dosa itu. Itu hukumnya sunnah. Tempat ya. Itu tadi 2, wajib, haram, sunnah 3. 4, makruh. Makruh itu yang tidak disukai, dibenci. Jadi anjuran untuk tidak melakukan, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Tapi kalaupun dikerjakan pula, ya tidak dosa. Sekedar anjuran. Jadi kebalikannya dengan sunnahnya. Wajib kebalikannya haram. Sunnah kebalikannya makruh. Makruh itu sebaiknya jangan dilakukan, tinggalkan, jangan kerjakan. Itu dapat pahala itu. Kalau berniat. Tapi kalaupun melanggar, ya tidak dianggap dosa itu. Ya sudah. Ya sering yang dijadikan contoh nanti ya. Itu 4. Terus yang kelima, mubah. Mubah itu bisa diartikan terserah sajalah. Dilakukan boleh, tidak boleh. Dilakukan tidak dosa, ditinggalkan pun tidak pahala. Jadi terserah sajalah ya. Itu haram. Mubah. Wajib kebalikannya haram. Sunat kewajibannya kebalikannya makruh. Dan yang kelima itu adalah mubah. Yang terkenal 5 ini dulu. Nanti memang ada istilah lain, tapi maksudnya sama. Untuk tidak merepotkan, memberatkan bagi orang awam, remaja, mu'alaf, itu saja dulu. Tapi ada istilah lain ya. Istilah lain. Ada istilah wajib ain dan wajib kifayah, atau fardu ain, fardu kifayah. Itu ada lagi istilah gitu ya. Fardu ain itu kewajiban oleh setiap orang, siapapun yang sudah dewasa, mukallaf, sehat, maka itu ada kewajiban. Tidak melakukan dia diancam dosa. Ada lagi wajib kifayah atau fardu kifayah. Itu kewajiban gugur jika ada dalam kelompok itu yang melaksanakan. Jadi tidak tiap orang. Sudah cukup apabila memang itu cukup, misalnya penguburan jenazah, pemandian jenazah. Jadi satu kelompok atau kampung itu misalnya ada yang meninggal, kalau tidak terlaksana, tidak ada yang ngubur, tidak ada yang mendiam, semua dosa itu di kampung itu. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan beres, gugur kewajibannya itu. Itu ada fardu atau wajib kifayah, cukupnya. Jadi fardu itu artinya ada yang menyamakan sama dengan wajib, fardu. Tapi di dalam ibadat haji itu ada istilah hukumnya wajib, hukumnya fardu. Itu sana memang ada. Nanti apabila mau melaksanakan haji itu nanti dijelaskan. Tapi sekedar kita ketahui
memang intinya sama, wajib dan fardu, tetapi kalau dalam ibadah sana, kalau meninggalkan fardu itu tidak sah. Tapi kalau meninggalkan wajib itu bisa diganti dengan dam atau menyembelih binatang ya. Itu hukum-hukum. Jadi hukum dalam Islam itu kalau dikatakan memberatkan, ribut, malah itu juga digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang tidak suka pada Islam itu. Apa maunya hanya nyanyi-nyanyi dan tari-tari gitu saja. Ringan, tidak seperti Islam. Islam wajib 5 waktu, salat, puasa, haji. Itu kalau tidak memahami, padahal Islam itu ajarannya disesuaikan dengan kemampuan. Memang wajib 5 waktu dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak bepergian, tidak repot, itu 5 waktu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan bepergian atau sebagai musafir atau dalam keadaan darurat, itu bisa dilaksanakan tidak 5 waktu, bisa diringkas 3 waktu. Karena kalau saat 5 waktu kan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu wajib, memang fardu ya. Fardu ini bagi Ramadan. Tapi boleh hanya 3 waktu, yaitu subuh, terus zuhur dan asar digabung jadi 1. Malah bisa juga kalau dalam musafir yang 4 rakaat hanya salati 2 rakaat. Boleh dilaksanakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Jadi waktunya ya sekitar jam 12 lebih dikit sampai katakan jam 6 itu. Di waktu-waktu itu dalam waktu tidak repot, senggang, tidak dalam keadaan bepergian, apa darurat lain misalnya sakit, peperangan dan lain-lain, itu bisa dilaksanakan. Lalu maghrib dan isya itu dilaksanakan di 1 waktu. Bisa dilaksanakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Di jamak istilahnya, dikumpulkan. Juga boleh dikosor, jamak kosor. Dikumpulkan, terus yang 4 rakaat itu hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Jadi tidak harus 5 waktu. Wajibnya memang 5 waktu, fardunya 5 waktu. Tapi dalam keadaan darurat, sakit, musafir, bepergian, itu hanya 3 waktu ya. Pagi, subuh itu, zuhur, asar, siang dan malam. Itu tidak berat bagi orang Islam itu yang beriman. Puasa pun begitu. Puasa itu yang wajib ya yang kuat. Kalau misalnya karena sakit, karena sudah tua, boleh tidak puasa, mengganti fidyah istilahnya, memberi makan fakir miskin apa berat. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Jadi itu kewajiban. Juga demikian pula zakat. Zakat itu tidak dipaksa harus membayar. Tidak itu. Kalau memang tidak mampu malah diberi nanti. Ya, berhak menerima masalah zakat. Sama dengan haji. Haji itu kan hanya kewajiban bagi yang mampu, keadaannya aman dan lain-lain itu. Jadi tidak berat Islam itu. Jadi apalagi kalau dia memang beriman dan berislam,
Islam itu kan kemarin kita bicarakan artinya juga pasrah, berserah diri, selamat, sama dengan ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Jadi tidak berat itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu itu mudah, jangan dipersulit dan tidak mengalami kesulitan, dipermudah saja sesuai kemampuan, sesuai keadaan gitu ya. Ini masalah hukum dalam ilmu fikih. Ilmu fikih ya diantara cabang ilmu-ilmu dalam syariat Islam. Kemarin atau itu yang sudah video yang kita bicarakan kan masalah agama, syariat, din. Jadi intinya beragama itu memang punya peraturan. Tidak beragama berarti tidak punya peraturan, kacau. Ya, kacau, tidak ada pedoman, tidak ada semaunya sendiri, itu tidak akan membawa kebaikan. Jadi bagi Tono, kisah Tono ini sebaiknya itu difahami oleh para mu'alaf, ya, semoga semakin kuat. Anak-anak remaja, anak-anak SMP, SD itu dikenalkan. Jadi jangan hanya masalah agama melulu tanpa itu. Agama baik, saya sudah masuk di sekolah-sekolah negeri, swasta, madrasah negeri, swasta. Itu saya masuk di lingkungan pesantren pun ada hal yang memang baik memang, tapi juga sebaiknya kisah Tonotini ini diberikan sebagai pendasaran. Jadi di dalam lingkungan madrasah-madrasah di pondok pesantren yang saya kunjungi itu memang ya ilmu-ilmu agamanya baik, tapi lebih lengkap kalau ditambah diutamakan juga prinsip-prinsip kisah Tonotini. Nah, itu tadi tentang memahami hukum, istilah hukum di dalam ilmu fikih. Sekian saja dulu ya, nanti kita tambah lagi di video lain. Karena lama-lama mendengarkan dikhawatirkan malah tidak suka jadinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.